Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam rubrik Indonesia Hebat. Kali ini saya akan menghadirkan seorang perempuan hebat juga, namanya Mbak Nurul Hasanah, atau saya panggil Mbak Nurul aja. Iya. Beliau ini adalah seorang social entrepreneur, influencer juga, dan banyak bisnis yang beliau lakukan dan aktivitas sosial yang beliau lakukan di bidang pendidikan dan sebagainya. Kali ini saya akan membahas beberapa di antaranya supaya memberikan inspirasi, mengabarkan kepada Indonesia ada seorang perempuan hebat menjadi bagian dari Indonesia Hebat. Selamat siang Mbak Nurul. Selamat siang. Ya. Mbak Nurul, terima kasih sudah hadir di acara kami Indonesia Hebat. Ini menampilkan beberapa tokoh-tokoh di Indonesia atau pemikiran-pemikiran yang hebat gitu. Saya tertarik dengan Mbak Nurul karena mempunyai pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Makanya pada hari ini saya ingin minta suatu perspektif dari Mbak Nurul tentang apa yang Anda lakukan. Yang paling tertarik, saya dengar Mbak Nurul ini juga melakukan pembinaan UMKM. Seperti apa ini Mbak? Betul. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak karena aku sudah diundang di acara yang sangat luar biasa ini. Suatu kehormatan buatku dapat undangan untuk bisa ngobrol banyak di sini. Iya. Tapi berkaitan dengan UMKM tadi ya Pak ya. Jadi begini, kebetulan saya basicnya itu seorang konsultan marketing. Jadi karena itu akhirnya saya berpikir untuk bagaimana kalau ini tidak hanya berhenti saya sebatas jadi konsultannya aja. Bagaimana kalau saya juga sampai membina UMKM-nya juga. Jadi pada akhirnya apa yang saya punya ini, yang sudah Tuhan anugerahkan ini juga bisa lebih bermanfaat lagi untuk orang lain. Saya potong dulu. UMKM-nya yang dibina itu jenisnya apa? Ya, atau semua UMKM jenis? Semua. Semua. Karena saya basicnya adalah saya basicnya sekolahnya di bidang komunikasi, marketing dan manajemen. Jadi apapun aku terima gitu. Cuman kebanyakan karena saya bergelutnya di ibu-ibu, di perempuan. Jadi memang lebih banyak UMKM-nya yang pelakunya perempuan. Iya, pelakunya adalah perempuan. Ini yang disebut mompreneur ini. Betul. Begitu. Sahabat Indonesia, ini meskipun perempuan membina perempuan, tapi tetap menjadi bagian dari Indonesia Hebat. Iya, ya. Betul. Oke. Sekarang apa yang Mbak Nurul lakukan untuk membina UMKM ini? Banyak. Salah satunya, ini yang paling mudah. Saya juga punya sekolah virtual yang disebut dengan Mother University. Mother University. Iya, itu khusus untuk para perempuan. Jadi sebelum menikah ataupun sudah menikah, belum punya anak ataupun sudah punya anak, itu boleh gabung. Nah, salah satunya saya buatkan kurikulum yang disebut dengan mompreneur. Mompreneur. Jadi di sana saya ajarkan bagaimana, kan banyak nih ibu-ibu sebetulnya banyak yang punya ide-idenya itu brilian banget, tapi mereka bingung untuk ngerealisasiin itu seperti apa. Saya harus start dari mana? Di sana saya menjelaskan mulai dari bagaimana nge-breakdown itu, mulai dari punya ide apa, stepnya seperti apa, bagaimana bentuk manajemennya, sampai bagaimana ini kita bisa jual. Di Mother University itu school certified atau kalau sudah selesai itu ada sertifikasi yang diberikan atau gimana? Ada, tapi memang belum dilegalkan. Iya, tapi kita berikan itu sebagai bentuk penghargaan. Berbayar? Berbayar. Tapi berapa ratus juta? Waduh. Berapa Pak? Kayaknya sih nggak sampai jut-jut ya Pak ya. Mulai dari mereka bisa nyisihin dari beli bawang kalau ibu-ibu kan. Jadi biayanya hanya sebesar Rp100.000. Hanya Rp100.000, 12 kurikulumnya, 12 mata pelajarannya. Itu berapa waktunya, berapa lama itu? Kurang lebih 8 bulan. 8 bulan? Hanya Rp100.000. Rp100.000. Dan pengajarnya ada yang salah satunya tuh dari lulusan Jerman, ada juga yang kepala sekolah, dan semuanya ada perempuan juga. Gitu. Sahabat Indonesia, ini bagi saya agak aneh gitu ya. Pada saat sekolah itu mahal-mahal gitu kan. Ini 8 bulan, hampir 2 semester gitu ya. Hanya Rp100.000. Pengajarnya banyak dari luar negeri, dari Jerman. Kemudian diberikan kurikulum macam-macam dan dijamin katanya kalau lulus dari situ bisa menjadi pengusaha wanita yang tangguh. Begitu ya? Salah satunya begitu. Jadi 100.000 saya yakinkan pasti tidak bisa mengcover kebutuhan gitu ya. Artinya terus bagaimana Anda membayar para pengajar itu? Apakah mereka hanya volunteer aja?
Kurang lebih volunteer. Oh, I see. Iya. Jadi sama-sama punya visi dan misi yang sama, sama-sama ingin memajukan perempuan. Jadi supaya perempuan ini nggak cuman ada terkukung dengan stigma-stigma yang ada gitu. Salah satunya yang tadi, kenapa kita bina UMKM, ya yang berbisnis juga bisa dari perempuan-perempuan hebat kok gitu lah. Oke, Mother University. Ya. Salah satu kualifikasinya harus perempuan yang ikut. Yes. Laki-laki nggak ikut? Tidak. Oke, sahabat Indonesia yang kebetulan Anda laki-laki, nanti akan saya buatkan Father University. Ya, Keren. Oke. Baik, ya, oke, kembali ke pertanyaan tadi. Oke, pada saat mereka dibina UMKM gitu, itu hanya virtual. Apakah ada masa-masa prakteknya mereka harus dilatih dulu? Atau bagaimana nih? Oke, kalau selama sekolah itu, bentuknya baru teori lah dulu ya. Oke. Setelah dari situ, karena memang komponennya itu banyak juga perempuan lain yang ikut bersekolah, tapi juga ternyata tidak menggeluti itu, maka akhirnya dibuatkan salah satu komunitasnya disebut dengan mompreneur. Itu adalah bagian akhir dari sekolah tadi. Nah, di mompreneur ini barulah prakteknya begitu. Itu berapa bulan kalau yang di mompreneur? Saya bingung kalau ditanya berapa bulan, karena bentuknya gini. Kalian butuh kami, butuh aku, mau ngobrol, mau konsultasi, mangga, kapanpun. Oh, I see. Ya, kapanpun, dimanapun. Sustainable ya, baru berkelanjutan. Oke. Ya. Sekarang alumni dari Mother University udah berapa ini? Sampai detik ini? Kurang lebih ada, saya sudah 2 angkatan, kurang lebih ada 300 orang. 300 orang? 300 alumni dari Mother University, sekarang ini mereka menggeluti apa? Kebanyakan? Macam-macam. Ada yang mulai dari jualan molen, ada, jadi dia memang kita bantu nih, packagingnya gimana sih supaya lebih menarik, terus pengirimannya seperti apa, terus bagaimana dapat profitnya, terus bagaimana sih ngiklaninnya. Salah satunya karena aku juga influencer, maka aku juga bantu untuk mengiklankan. Begitu. Di media sosial. Iya, di media sosialnya. Begitu. Terus itu salah satunya. Terus banyak lagi yang sekarang, contohnya aku lagi mau bangun bentuk, jadi beberapa ibu-ibu ini yang bingung mau bikin apa ya gitu. Jadi saya kerjasama dengan pihak ketiga untuk membangun sebuah franchise. Nanti sumber dayanya dari mereka. Dan itu betul-betul manajemennya kita bantu. Jadi artinya mereka masuk ke dalam manajemen itu dan dapat pelajaran mulai dari nol sampai nanti mengembangkan bisnisnya mereka sendiri. Oke, kegiatan Mother University ini apakah sudah mendapatkan bantuan atau dukungan dari pihak pemerintah? Belum. Pak Teten, lihatlah, ini adalah seorang social entrepreneur, namanya Mbak Nurul, mempunyai Mother University, membina mungkin ribuan UMKM di Indonesia. Beliau butuh dukungan Anda. Karena apapun yang beliau lakukan itu adalah membantu tugas Anda sebagai Menteri Koperasi dan UMKM. Mudah-mudahan beliau mendengar, Mbak Teten. Oke, Mbak, kembali ke Mother University. Ya. Ini kan kegiatan bukan bisnis. Betul. Tidak menguntungkan. Betul. Karena cuma 100.000 dapat bulan untuk beli pulsa, bayar wifi-nya habis gitu ya. Betul. Terus apa yang Anda dapatkan dari situ? Kepuasan batin, Bapak. Kami lihat, karena ini idealismenya saya sih. Saya perempuan dan saya merasa saya aktif sekali. Dan saya melihat sekitar saya juga banyak yang ternyata masih terkukung tadi sama stigma. Akhirnya saya pikir kenapa nggak mulai dari saya aja untuk ini social care ya. Betul. Kebutuhan sosial. Betul. Makanya saya sebut beliau adalah social entrepreneurs gitu ya. Oke, Mbak, kalau ada teman-teman sahabat Indonesia, ini kan ditonton oleh seluruh Indonesia, menghubungi Anda di mana? Ada dibuka di websitenya. Oke, di sini. Oke, boleh lihat di sini. Ya. Oke ya. Nanti ada websitenya. Websitenya ada? Ada. Nomor WA juga ada? Ada semua. Bisa konsultasi juga? Bisa. Oke. Mangga. Sahabat Indonesia, kalau Anda mau mengikuti Mother University atau bergabung dalam komunitas mompreneur, hubungi di sini. Oke? Mbak, ini setelah kegiatan sosial, saya mau beralih ke kegiatan bisnis. Boleh. Saya yakin secara manusiawi pasti orang butuh uang. Betul. Oke, Mbak juga membutuhkan dukungan untuk mendukung kegiatan sosial Anda. Saya dengar Anda pengusaha kopi juga. Iya. Kopi dalam arti kopi gelondongan Anda jual atau bentuk jadi atau bagaimana? Jadi
kopi yang sementara ini end produknya itu baru berbentuk kopi bubuk dan salah satu diversifikasinya adalah ini. Oke, ini co-wine. Iya. Ada wine-nya? Iya. Wine atau ragi? Bukan. Dia fermentasi dari kopi ya? minuman kopi. Alkohol berarti? Ada mengandung alkohol. Berapa persen, Pak? Sedikit, Pak. Ini adalah salah satu variasi produknya. Diversifikasi produknya. Oke, satu lagi adalah kopi bubuk. Kopi bubuk ya? Kopi bubuk. Oh ini ya mereknya ya? Iya. Apa namanya? Mereknya namanya Lama Masa. Lama Masa? Iya. Lama Masa itu kan Sulawesi? Betul. Ini memang asal dari Sulawesi? Betul. Oke, kenapa Sulawesi? Begini, kalau ngomongin kopi, pasti yang terkenal adalah Aceh Gayo, kemudian Toraja. Toraja, oke. Tapi karena Aceh ada di Sumatera, Toraja ada di Sulawesi. Akhirnya kita berpikir begini, Toraja itu sumber kopinya justru lebih banyak dari Mamasa. Oh. Begitu. Akhirnya di branding dengan Toraja. Semua kopi dari Mamasa karena mereka yang sudah punya branding kuat. Jadi sentra produksinya sebetulnya jauh lebih banyak di Mamasa. Iya. Dibandingkan dengan Toraja. Produksinya hasilnya dari Mamasa, iya betul. Tapi brandnya lebih kuat Toraja. Betul. Oke. Itu ada dua jenis, Arabica dan Robusta. Oke. Dan itu kopi bubuk. Kopi bubuk. Oke, merek brandnya tadi? Lama Masa. Lama Masa. Oke. Iya. Pemasarannya sampai di jauh mana sekarang? Kita sudah sampai internasional. Oh, oke. Kita juga punya dukungan yang baik dari pemerintahan. Ya, alhamdulillah. Kemarin juga kita baru dari Kementerian Pertanian, kita bawa lagi kemarin kan pemerintah baru mencanangkan tentang diversifikasi produk Indonesia, dan salah satunya ini sangat menarik sekali. Kenapa akhirnya kita juga berpikir untuk ini kayaknya kita harus bisa bikin bentuknya seperti ini. Karena begini, pandemi ini bikin banyak sektor itu kita nggak bisa bilang lumpuh lah, cuman memang bergerak itu sangat sulit kan. Yang kita tahu ternyata komoditi kopi yang ada di Indonesia ini sudah terlampau banyak, sedangkan sekarang sudah masuk musim panen. Kita mau ekspor juga keadaan lagi seperti ini, kita juga mau kembangkan di dalam negeri juga sama. Begitu. Sudah berapa lama bisnis kopi? Kurang lebih sebetulnya baru Pak, kurang lebih baru berjalan 1 tahun ini. 1 tahun ini? Ya. Karena kalau gitu saya tanya, apa kelebihan Lama Masa? Nah, begitu. Lama Masa itu adalah specialty coffee. Specialty kopi? Iya. Seperti apa spesialnya? Specialty itu kopi yang dipilih berdasarkan grading tertentu. Jadi besaran bijinya pun mereka harus sama. Kemudian cita rasanya ada cupping score-nya. Jadi Lama Masa itu kopi yang punya sertifikat cupping score dari 2 lembaga. Terus roastingnya? Ya. Ada kekhususan nggak? Oh iya, pasti. Jadi kalau roasting itu justru yang menentukan apakah jadi kualitas kopi dari roasting itu ya? Betul. Apakah karakter si kopi ini bisa keluar atau tidak? Itu dari roastingannya justru. Baik, sahabat Indonesia, luar biasa. Kita bertemu dengan seseorang yang hebat bernama Nurul Hasanah atau Mama Ara. Mami Ara. Mami Ara. Beliau ini ibu dari 3 anak, luar biasa, mempunyai jiwa sosial yang tinggi, tapi juga mempunyai skill bisnis yang luar biasa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau menjadi inspirasi. Atau kalau Anda berminat bergabung pada komunitasnya Mbak Nurul, sudah tertera tadi alamatnya, silakan bergabung, mudah-mudahan Anda sukses. Terima kasih, kita ketemu lagi dalam rubrik Indonesia Hebat berikutnya. Sampai jumpa.